Selamat pagi kawan pajak, berjumpa kembali dalam Ngopi, Ngobrol Pajak bareng KPP Taman Sari. Diminum dulu mas Ya, kopinya. terima kasih. Oh, enak Mas David. Wah seger banget mas ya. Di hari Kamis yang begitu manis, di cuaca pada pagi hari ini yang begitu cerah, berjumpa kembali dalam Ngopi pada pagi hari ini ya mas Ivan ya. Ya, betul. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang nikmat-nikmat ini mas. Nah, enak ini Sesuatu hal kayaknya nih. yang ya enak-enak banget lah ya. Mantap. Sesuatu hal yang mungkin saat ini kita nikmati setiap hari. Oke. Nah, suatu kenikmatan memang harus kita syukuri ya Mas Ivan ya. Betul sekali. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas, Iya. kan tadi ini udah tahu ya Mas Ivan ya tadi ya, saya udah Iya. panggil ya. Nah, saya perkenalkan diri dulu nih, nama saya David Hairul Rusda. Saya adalah salah satu penyuluh di KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Nah, saya tidak sendiri nih. Tadi saya sudah menyapa duluan ini, Iya. yaitu Mas Ivan atau biasa nama lengkapnya adalah Divanda Eka Putra. Saya biasa memanggilnya Mas Ivan. Nah, mungkin Mas Ivan mau menyapakan pajak dan memperkenalkan diri lebih lanjut. Monggo Mas Ivan. Oke Mas David. Halo kawan pajak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kawan pajak yang ada di rumah maupun dimanapun berada, di kantor atau di jalan kalau sempat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Kawan pajak, perkenalkan nama saya Divanda Eka Putra. Saya biasa dipanggil Ivan, tadi sudah disebutkan oleh Mas David ya Mas David. Hanya saja dari dulu juga saya kadang ada panggilan-panggilan yang lain selain Ivan ya. Kadang ada panggil Divan, ada yang panggil Divanda. Kadang juga yang unik itu ada yang panggil saya itu Panda gitu. Mungkin karena zaman dulu saya agak gemuk kali ya. Oh ya, sekarang udah lebih sehat lah ya Mas ya. Iya. Malah saya yang gemuk ya sekarang. Panggilan sayangnya ternyata Panda ya Mas. Iya, Panda. Kita panggil Panda sekarang. Nah, Mas Ivan ini salah satu penyuluh juga ya Mas di KPP Taman Sari ya. Sudah Betul berapa sekali. tahun Mas jadi penyuluh? Ya, kalau penyuluh itu officially ya, dengan nama jabatan ya, kita formal ya, nama jabatan penyuluh itu sudah 2,5 tahun. Tapi sebenarnya pada zaman dulu itu ada namanya seksi ekstensifikasi dan penyuluhan kawan pajak. Nah, itu saya di situ selama 4 tahun. Jadi unofficially 4 tahun, officially 2 tahun, jadi totalnya sekitar 6 tahunan lah ya Mas David ya. Berarti 6 tahun bergelut di bidang penyuluhan pajakan. Iya. Sudah makan asam dan garam lah terkait dengan penyuluhan ini ya. Iya, betul Ini sekali. kan di penyuluh ya Mas 6 tahun Iya. ya. Kalau bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sudah berapa tahun? Ya, kalau saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak itu sejak tahun 2010. Jadi ya kira-kira hampir 13 tahun ya. 13 tahun lah ya 13 Mas tahun David ya. ya. Iya, 2023 betul. ya, betul. Iya. Selama 13 tahun berkarir di Direktorat Jenderal Pajak, tentu kapasitas dan kapabilitas beliau tidak bisa diragukan lagi lah ya kan pajak. Saya baru 9 tahun Mas di Iya, DJP. iya. Oke. Paut 4 tahun lah ya Iya. di DJP ini. Nah, selama 13 tahun pasti Mas Ivan sudah mengalami banyak hal yang berubah ya Mas ya. Iya. Baik itu dari segi instansi kita Direktorat Jenderal Pajak maupun dari segi aturan perpajakan. Pasti banyak sekali hal yang telah berubah. Dari segi ekonomi juga kan sekarang mulai berkembang dan mulai banyak hal-hal ekonomi lain yang mungkin dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, begitupun dengan aturan perpajakan yang dulunya seperti ini, sekarang berubah menjadi seperti ini, berbeda gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas yang nikmat-nikmat yang baru saja berubah, yaitu terkait dengan perpajakan atas natura dan juga kenikmatan. Iya. Baik kawan pajak, dengan terbitnya PMK 66 tahun 2023 ini, maka natura dan kenikmatan ada perubahan terkait dengan perpajakannya Mas. Iya. Nah, kalau yang saya tangkap itu memang dulu itu kan diaturnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya Mas ya. Nah, terus lahirlah Undang-Undang HPP di tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian turunannya di PP 55 ya Mas ya. PP 55 tahun 2022 dan ini
penjelasannya ada di PMK 66 tahun 2023. Nah, Mhm. kira-kira apa sih Mas yang melatar belakangi ini? Kenapa sih harus lahir aturan pengganti ini yang terakhir di PMK 66 tahun 2023 ini? Oke. Ya, kawan pajak bahwa sebenarnya aturan untuk natura dan atau kenikmatan itu di Undang-Undang PPH itu bukan aturan yang baru ya Mas Oh, David ya? bukan sesuatu yang baru Iya, ya? bukan Heeh, betul sesuatu betul. yang baru, itu sudah sesuatu yang lama, sudah ada sejak Undang-Undang PPH pertama kali dibuat. Itu ada di pasal 4 ayat 3 itu untuk natura dan atau kenikmatan untuk orang pribadi itu bukan merupakan objek pajak ya. Dan kemudian Oke di pasal 9 ayat 1 huruf E itu untuk badan, natura yang diberikan kepada karyawannya itu tidak dapat dikurangkan. oke. Iya. Nah itu kenapa sih latar belakang akhirnya sampai sekarang itu keluar PMK 66 Mhm mengenai mhm. natura ini karena, setelah melalui kajian itu jadi pemerintah itu menemukan bahwa penikmat natura atau kenikmatan yang sebenarnya itu biasanya pada level-level pegawai yang top level manajemen ya. Jadi misalnya kayak direktur, CEO, terus nah intinya Di top level level ya atas ya? lah ya, Iya di di level level atas atas, di iya dalam betul Mas perusahaan David. itu ya? Iya Heeh, jadi oke. malah seolah-olah, mereka yang sudah mendapat penghasilan atau natura yang biasanya tergolong besar itu malah tidak dipajakin. Nah itu makanya kita berusaha untuk, mencari sesuatu yang lebih balance gitu ya, sehingga terbit aturan ini. Kemudian juga dari sisi pemajakan, apa namanya, pemberi kerjanya, itu kan dulu memang akhirnya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya atau tidak deductible ya. Jadi Iya, melalui PMK ini diharapkan juga, apa namanya, wajib pajak badan atau selaku pemberi kerja itu mendapatkan bisa mengurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan natura ini dengan, persyaratan-persyaratan tertentu gitu sih Mas David. oh berarti memang, intinya yang saya tangkap itu adalah untuk keadilan ya, Mas, ya? Iya, Nah, betul keadilan sekali. karena kan selama ini Natura itu dinikmati oleh top tier di perusahaan atau paling Mhm, atas lah ya, level iya atas. Nah, dan itu tidak tersentuh pajaknya gitu iya ya. Nah, sampai sekarang, diubah menjadi objek pajak gitu ya. menjadi objek pajak Nah, Mas memang David. kalau kita bicara keadilan Mas, memang Mhm salah satu asas pajak itu yang dikemukakan oleh Adam Smith, salah mhm, satunya adalah keadilan. iya Jadi pajak itu betul, harus memberikan keadilan mhm. kepada masyarakat atau kepada wajib pajak. Betul sekali. Oke. Nah, ini kita bicara latar belakang. Terus tadi kan Mas Ivan sudah bahas nih bahwa aturan Natura ini sebenarnya tidak tidak hal yang baru gitu, Iya bukan betul, sesuatu yang baru, mhm bukan sesuatu yang baru lahir gitu. Nah, mhm, ini pasti kan ada perbedaannya Mas, iya, antara dulu itu diaturnya seperti apa, sekarang diaturnya mhm seperti apa. Mungkin mhm. bisa diperjelas lagi Mas, perbedaannya itu di mana? Ya, baik. Kawan pajak, bahwa tadi mungkin sudah kita spill sedikit ya, sudah saya spill sedikit bahwa, untuk aturan lama itu, bagi orang pribadi itu natura itu bukan merupakan objek pajak ya, karena masuk ke pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH yang sebagaimana diubah sampai terakhir itu dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu, bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dikenakan PPh pasal 21 kecuali untuk di kategori-kategori tertentu yang jumlahnya itu sangat kecil sekali. Nah, ketika Undang-Undang HPP ini mohon maaf, ketika PMK 66 ini muncul maka, natura-natura atau kenikmatan yang tadi tidak bisa dipajakin oleh PPh pasal 21 menjadi objek pajak Mas Menjadi David, objek pajak, dengan oke. beberapa pengecualian Mhm mhm. yang akan nanti kita bahas ya Mas Ya, David ya kita akan bahas tentunya, lebih dalam ya untuk mhm. pengecualian tadi nanti ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau untuk wajib pajak badan atau pemberi kerjanya itu tadinya mereka ketika mengeluarkan natura itu tidak bisa mengurangkan itu sebagai biaya. Jadi ketika menghitung pajak terutang itu, Mhm. otomatis nanti pajak yang harus dibayar jika misalnya ada pembayaran itu menjadi lebih besar karena biayanya tidak bisa dikurangkan. Nah, dengan adanya PMK ini maka, biaya yang tadi tidak bisa dikurangkan itu menjadi bisa dikurangkan otomatis, mungkin menjadi pajak penghasilan itu menjadi lebih kecil juga bisa untuk cash flow management dari perusahaannya tersebut sih Mas Betul David. betul, ya Iya. berarti memang, perbedaan dasarnya adalah bagi penerima itu sebagai objek Iya sekarang heeh, betul. bagi si pemberi pemberi natura atau pemberi kerjanya itu, Mhm. bisa dikurangkan sebagai Bisa. biaya. Iya Oke, jadi nah, kita udah menguntungkan. bicara natura dan kenikmatan nih, Mas, Betul Mas tapi David. kita mungkin kawan-kawan pajak ada yang belum tahu nih, perbedaan Mhm. dasar dari natura itu apa sih, kenikmatan itu seperti apa gitu. Oh iya iya Nah, betul mungkin bisa sekali. dijelaskan, Mas, natura itu yang Mhm. kayak gimana sih? Iya. Dan kenikmatan itu yang seperti apa gitu? Oh iya. Sebenarnya kalau misalnya kawan pajak itu kan karena sambil buka HP, buka live kan bisa multitasking gitu ya atau multi windows sebenarnya bisa mencari di internet juga ya. Jadi
ini saya hanya menambahkan aja bahwa untuk natura itu biasanya dia diberikan dalam bentuk barang. Jadi intinya bukan uang ya. Jadi sesuatu tambahan penghasilan tapi diberikannya dalam bentuk barang, misalnya bahan-bahan makanan, kemudian bingkisan yang bisa kita, kalau bahasa Inggrisnya apa Mas? Tangible ya? Tangible, Iya betul, tangible heeh. ya atau yang ada wujudnya gitu. Barang, bingkisan, bahan makanan, makanan pokok, kemudian juga, yang dalam berbentuk voucher itu kan ada voucher yang bisa ditukar ya. Nah, itu jadi semua yang ada tangible atau berbentuk itu yang bukan merupakan berbentuk uang, itu kita katakan sebagai natura. Natura, Iya. oke. Nah, kemudian apa sih bedanya sama kenikmatan, Mas David? Kalau kenikmatan itu namanya kalau bahasa Inggris itu pleasure ya, pleasure. Pleasure, Nah, mhm. pleasure itu sesuatu yang tidak nampak gitu. Jadi hanya bisa dirasakan tapi tidak nampak dia. Nah, misalnya kalau bisa kita singgung sedikit tuh misalnya ada fasilitas yang paling sering sih misalnya kalau untuk karyawan marketing itu fasilitas kendaraan bermotor, Kendaraan, ya itu oke, kan kita mhm. sebenarnya nggak memiliki barangnya, tapi sebenarnya kita bisa pakai itu kendaraan bermotornya. Jadi kita bisa diantar dengan kendaraan bermotor itu dari poin A ke poin B, sehingga yang kita dapatkan itu rasa puas atau rasa nyaman ketika memanfaatkan fasilitas itu. Fasilitas Jadi tersebut. tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan ya, Mhm, berarti kalau natura itu wujudnya barang ya, barang betul. dan dia bukan uang, tapi dia Mhm, bentuk barang. Nah, itu bisa kita nikmati juga, tapi bentuknya barang. iya, Nah, kalau kenikmatan ini abstrak gitu ya, Mas, ya? abstrak ya. Abstrak, sesuatu yang tidak terlihat tapi kita bisa Mhm, merasakan. iya, Oke, nah, mungkin perbedaan dasarnya ada di situ. Nah, mhm, kalau, kita sudah bicara jauh natura, kenikmatan. Terus tadi kita kan udah bahas nih, Mas, mhm, natura, dan kenikmatan itu bisa dibiayakan untuk bisa. pemberi kerjanya sekarang Iya, ya. Kalau dulu kan nggak bisa, sekarang, mhm, bisa dibiayakan. mhm, Namun pasti kan tidak semua natura bisa dibiayakan, Mas. Ada betul, syarat-syaratnya ya. iya. Kalau boleh tahu, Mas, syarat-syaratnya ini apa aja nih biar bisa Nah, dibiayakan? iya. Jadi karena, Mas David menanyakan mengenai pembebanan atau biaya, maka berarti kita hubungannya dengan pemberi kerja, Mas David Iya, ya. heeh. Nah, kalau semua natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, baik itu top level management maupun yang, karyawan biasa, itu tetap harus memenuhi unsur-unsur 3M ya, yaitu atas natura atau kenikmatan itu digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan atau memelihara penghasilan Oke. yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya di luar itu, ya mau dia tadinya dapat dibebankan pun menjadi tidak bisa Tidak dibebankan bisa Mas, ya, gitu. berarti Iya, intinya dia harus memenuhi 3M, betul harus yang memenuhi 3M didapatkan, dulu menagih, dan dan memelihara, memelihara. iya, Berarti, kan pajak yang mungkin sebagai pemberi kerja mhm, diingat itu kalau dia memenuhi 3M, iya, mendapatkan, menagih, dan memelihara, bukan meraba, melihat, dan menerawang ya, Mas, iya itu kan itu untuk untuk uang ya, uang ya. Nah, ini kan 100.000 itu, iklan it lama kayaknya seperti itu Mas. ini orang-orang jadul kelihatan Iya, ya. Jadi bukan yang tadi untuk melihat uang, tapi ini adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, itu bisa dibiayakan. Nah, tadi berbandingnya lagi dengan yaitu, yang menerima sekarang, Mas. Yang iya, menerima itu kan, dikatakan menjadi objek pajak dan mhm, itu ketika Undang HPP ini terbit dan mhm, disusul dengan PP 55, iya, itu kan, belum ada penjelasan sebenarnya, iya. natura dan kenikmatan seperti apa sih yang menjadi objek pajak. Di Mhm, media sudah ramai tuh, Mas, "Oh, semua natura nanti kena pajak, oh, kenikmatan kena pajak," padahal dulu nggak kena gitu. mhm, mhm, Nah, apakah memang benar, Mas, semua natura dan kenikmatan yang diperoleh itu kena pajak, menjadi objek pajak gitu. iya. Mungkin, mungkin udah kita singgung ya tadi kawan pajak ya bahwa, apa namanya, di awal itu kita sudah sebutkan latar belakangnya itu salah satunya karena kan untuk latar belakang itu kadang bisa beberapa ya kawan pajak ya. Nah itu salah satunya itu adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi semua level manajemen atau semua level karyawan dari top manajemen maupun bottom manajemen ya, atau dari top to bottom. Nah itu, jadi semua natura yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu dikenakan pajak PPh pasal 21 ya. Nah, hanya saja biasa kita juga memberikan pengecualian. Nah, pengecualiannya itu untuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja itu ada 5 ya di sini Mas David Ada ya. 5, oh Iya, lumayan yaitu banyak ya, ada 5 yang dikecualikan, jadi ada oke. 5 bidang yang atau 5 apa ya, 5 area Mas David ya. Iya, 5 oke. area yang Natura itu tidak dikenakan PPh pasal 21 karena bukan objek pajak, yaitu
penyediaan makanan atau bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan jumlah tertentu ya Mas David ya. Kemudian natura yang disediakan di daerah tertentu, kemudian disediakan karena keharusan pekerjaan, kemudian yang dibiayai dari APBD, APBN ataupun APBDes dan, ada yang natura dengan jenis dan batasan tertentu yang mungkin nanti akan kita Kita bahas lebih bahas dalam lebih ya. dalam ya Oke, Mas David ya. berarti memang, framing di media memang, kan dulu semua natura kenikmatan kena pajak gitu ya, Iya, tapi sebenarnya kan ada beberapa hal yang memang betul sekali, dikecualikan. Nah, iya, dikecualikan ini memang, ada beberapa syarat ya untuk mhm, dipenuhi sebagai dikecualikan menjadi tidak menjadi objek pajak gitu, jadi tidak betul dikenai sekali, pajak tentu iya, saja. Nah, tadi ada 5 hal ya, Mas, ya. mhm, Nanti mungkin sebelum kita bahas lebih dalam nih, Mas, terkait mhm. 5 hal nih, kita, ngopi dulu gimana? Oh, boleh Ngopi, boleh boleh. oke. Kita Kita ngopi dulu ya kawan pajak ngopi ya? dulu, Iya, biar seger lagi nih, Mas. iya. Udah baru berapa menit yang lalu Mas? Aduh, Iya, karena pembahasan kita ini walaupun sesuatu yang nikmat tapi ternyata berat ya. ya Sesuatu gitulah yang ya. nikmat tapi ternyata berat untuk kita bahas. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam, dikecualikan dari objek, pajak atas natura dan kenikmatan ini. Mhm mhm Nah, mhm. kita kulitin satu-satu nih, Mas. Kita Ya kulitin boleh. biar lebih jelas nih. Tadi kan Ya. baru, umumnya ada 5, tapi kan Mhm rinciannya mhm. belum ada ya. Ya. Nah, yang pertama itu tadi Mas, Ivan sebut ada makanan, bahan minuman, dan Mhm minuman bagi seluruh pegawai. Nah, mhm. itu, yang seperti apa? Atau bisa dikasih contoh bolehlah kalau ada. Ya ya. Jadi kalau Mhm, misalnya, konsep umumnya adalah apabila, pemberi kerja itu memberikan makanan dan minuman kepada karyawan itu harus diberikan jadi adil ya. Jadi semua mhm, karyawan itu harus dapat. dapat gitu Jadi ya, iya, heeh. dan itu disediakannya di tempat Di kerja tempat kerja, heeh, di betul. tempat kerja ya. Nah, cuma memang ada beberapa karyawan mungkin teman-teman yang berprofesi sebagai marketing Mhm, atau apa ya, kalau misalnya kita sering lihat di mall ya Mas David ya, oh yang ya, yang kita ditawarin apartemen gitu-gitu ya. ya itu kan Oke, dia nggak mungkin kan kerjanya dari itu ya. Nah, itu dia kadang dapatnya kupon. Nah, kupon itu termasuk natura yang nanti pengenaan pajaknya atau batasan dia menjadi objek pajak itu ada sendiri Mas ada David. sendiri, Iya, oke. Nah, berarti, makan dan minuman ini yang disediakan di kantor untuk semua mhm. pegawai ya, Mas, ya? Iya, Harus 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 untuk semua semuanya, jadi pegawai. Nah, adil ya kalau Mas David ya. adil, oke. Kalau berarti kalau pegawai tersebut tidak ada di tempat, Mhm misalnya mhm. bagian marketing Iya, atau dia memang kerjanya di lapangan nih, mhm nggak ada di kantor. Nah, itu, mhm. biasanya dikasihkan bentuknya kan bukan makanan nih, Iya, kupon mhm kupon, mhm, nah kayak betul. gitu. Nah, itu juga masuk bagian natura yang, bukan objek pajak ini berarti ya? Iya, dengan syarat-syarat tertentu Mas Syarat David, tertentu juga ya? betul. Oke. Oke. Nah, ini kan kita sudah nih, Mas, yang pertama ini, yang voucher tadi, Mas, saya Mhm lupa. mhm mhm. Syarat-syarat tertentunya ini apa ini kalau Oh voucher tadi? iya, uang voucher ya? Mhm. Jadi teman-teman, kawan pajak ya, itu kalau misalnya kita dapat voucher itu kan biasanya ada nilainya ya, ada nilainya misalnya ya 500.000, 2 juta atau berapa, karena memang mungkin dalam 1 bulan itu kita, setiap hari di luar itu ya Mas Setiap David hari ya? di luar. Iya, Memang heeh, kerjaannya di luar memang memang dia? kerjanya di Heeh, luar, iya, karena memang ada bener yang kayak gitu. betul. Nah itu kalau misalnya dia dikasih voucher itu kita juga harus memandang berapa sih, eee, biaya penyediaan makan di tempat kerja yang diperoleh oleh seluruh karyawan di perusahaan tersebut Itu yang di kantor tadi ya? Yang yang di di kantor kantor dapat tadi. berapa Iya, gitu ya? heeh. Mhm. Kalau misalnya karyawannya itu dia mendapatkan ya kita katakanlah 1,9 juta Mas David ya. Oke, Jadi mhm. selama sebulan itu 1,9 juta, maka ketika seorang karyawan misalnya sales yang dia kupon voucher itu 2 juta, itu sebenarnya masih nggak kena juga Mas Oh, David nggak ya. kena Nggak ya? kena karena Berarti maksimalnya 2 juta. oh, berarti batas Mhm. maksimalnya 2 juta. Iya, Nah, tapi kalau misalnya yang di kantor ini dapatnya 2,5 nih, Mas. dua setengah, Heeh. Nah, ya. itu masa, yang di luar dapat, eee 2,5 juga Iya, atau katakanlah yang di luar dapat 3 juta ini. mhm, Nah, yang nggak kena itu 1 jutanya dikurangi mhm 2 juta mhm. atau dikurangi 2,5 sesuai dengan yang didapat oleh orang-orang yang di kantor? Iya, karena kebijakan perusahaan itu, dia memberikan makan mungkin karena makanannya lebih gitu supaya karyawannya lebih Lebih semangat bekerja, ya semangat ya. betul. Ya jadi anggarannya lebih, itu maka ketika kita mendapatkan voucher selaku sales yang bekerja di luar itu mendapatkan voucher 3 juta, maka yang dikenakan itu bukan dari 3 juta dikurangi 2 juta ya Mas David ya, Oke, tapi dari 3 juta dikurangin dengan nilai maksimal yang diterima oleh karyawan yang mendapat makanan di tempat kerjanya, oh, yaitu 2,5 juta. 2,5 ya Jadi berarti. yang 500.000 aja yang dikenakan Lim PPh pasal Oke, berarti 21. 500.000 kena, PPh pasal Iya 21. Berarti betul.
Azas keadilan masih berlaku lah ya di Masih sini ya. Mas, Yang di kantor ya. dapat 2,5 berarti yang di luar Yang di luar juga juga dapat dua dapat. setengah dong, jangan 2 juta Jangan. dong. Udah panas-panas cuma dapat 2 juta kan ya. Oke, nah ini yang pertama udah ya Mas ya? Iya Yang pertama betul. udah ya, itu udah. Terus Mhm. yang kedua ini Mas, yang kedua ini terkait dengan, natura atau kenikmatan yang Ya. harus disediakan dalam pekerjaan. Nah Mhm. itu mungkin bisa dirinci lagi Mas seperti apa dan mungkin contoh lagi kita Mhm biar lebih mhm. jelas, Mungkin yang konkretnya yang harus maksudnya? disediakan dalam pekerjaan itu seperti apa Mhm gitu? mhm. Nah kalau misalnya ini mungkin bagi kawan pajak yang mungkin bekerja di biasanya ini yang lagi banyak itu sektor apa, properti ya, lagi banyak Properti, bangun ya. heeh. Nah itu kalau misalnya kita bekerja di sektor properti itu yang kami tahu, yang saya tahu ya, itu, pakaian standar keselamatan kerjanya itu ada. Jadi kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka nanti malah perusahaannya itu yang bisa kena kena tilang lah, kena tilang, apa Melanggar namanya, lah, melanggar melanggar ya, standar iya, standar yang ditentukan lah ya. betul, melanggar standar keselamatan Keselamatan kerja, K3 ya, ya, K3 ya, heeh. ada K3. Nah, itu maka mau tidak mau perusahaan itu harus menyediakan pakaian keselamatan kerja yang proper atau yang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, karena itu merupakan keharusan dan disediakan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan yang bekerja di bagian, apa namanya, bagian developernya itu, Mhm. maka itulah yang namanya, apa namanya, natura atau kenikmatan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan pekerjaan. Jadi pekerjaan. itu harus ada, nggak boleh enggak. Kalau nggak ada, karyawan nggak boleh masuk, nggak boleh kerja. Iya iya. Nah, itu kalau misalnya dapat seperti itu karyawan, pakaian kerja udah disediakan, semuanya sama, ya beda ukuran size saja ya, Iya Kak, ya. iya. Persis, bedalah ya, kita juga beda ini Nah ukurannya. itu nah itu yang seperti itu, maka silahkan apa namanya, dikecualikan ya. Dikecualikan dari objek Mhm pajak ya, mhm oke mhm. ya. Jadi, saya nangkep sih Mas, kayak, ini kan kita lagi di samping kita ada pembangunan MRT nih. Ah, iya Nah, iya ini yang iya, bikin betul macet sekali. nih, MRT bikin macet nih, tiap sore kita lewatin bikin macet. Iya, Nah, itu betul betul kan betul. pasti mereka pakai, eee eee, seragam keselamatan lah ya, Nah, ada ya, pakai helm, ada ya, pakai jaket keselamatan dan lain-lain. sepatu Nah, boot ya. itu termasuk salah satu yang dikecualikan ya Mas ya, Iya, dari jadi objek tidak pajak. tidak jadi Nah, objek pajak itu misalkan. jelas sih untuk yang kedua ini cukup jelas Iya, cukup betul. jelas. Nah, berikutnya nih Mas, kita masuk ke 3 ya, Ya. nomor 3 ya. Mhm Ini mhm. natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, Iya. daerah tertentu ini pasti kan ada kriteria Mhm. untuk menjadi daerah tertentu. Ya Nah, atau apa sih daerah tertentu yang bisa memenuhi natura dan atau kenikmatan ini ya. agar tidak menjadi objek pajak, Mas? Mhm. Kalau misalnya kita bicara letter lag ya, sesuai dengan kalimat sih sebenarnya teman atau kawan pajak bisa cari di Google ya PMK 66 dan tentu seperti apa Mhm seperti apa mhm. seperti apa itu. Kalau misalnya saya mengulang itu kayaknya enggak itu ya, Mas, ya, Oh, enggak menarik ya jadinya. betul Tapi betul. kalau misalnya kita simpulkan bahwa untuk daerah tertentu yang bisa dikategorikan itu yang biasanya daerah yang memiliki potensi untuk berkembang ya kawan pajak. Mhm. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada suatu daerah di ya kalau Jawa kan udah ketahuan semua ya. Oh kadang ada yang ada eksplorasi minyak di Jawa, itu daerahnya susah gitu. Itu kalau misalnya dia ada potensi untuk dikembangkan di situ, itu maka bisa masuk kriteria daerah tertentu Daerah yang tertentu. nanti penghasilannya itu tidak masuk sebagai objek Objek pajak. pajak, Nah, oke. cuma itu ada apa namanya, ada ketentuannya bahwa Mhm. daerah tertentu yang sulit dijangkau itu harus mendapatkan SK penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau Oke. misalnya SK-nya masih belum dapat, itu, apa namanya, otomatis masih jadi PPh apa, dikenakan objek Dikenakan objek ya, oke. Nah, jadi objek pajak. kalau tadi ngomongin daerah terpencil nih Mas, saya jadi ingat cerita 3 pilot. Mas Steven tahu Iya. nggak cerita 3 pilot yang kesasar? Oh, Itu salah ke mana ada itu? itu ada 3 pilot Ya, kesasar di suatu daerah terpencil itu, Mas. Nah, itu di Pulau Kanibal namanya, Pulau Oh, Kanibal. iya, Nah, 3 pilot itu ketemu heeh, dengan, yang kanibal tadi, suku kanibal. Dia ketemu mhm. tuh di suku kanibal itu. Terus, mau dimakan nih, karena kan kanibal dia kan Iya ya, iya mau iya iya dimakan iya. nih orangnya, pilot-pilot ini. Betul Tapi betul dia betul. disuruh ada syaratnya ya Mhm. agar dia tidak dimakan. Nah, mungkin nanti kan pajak bisa baca lagi lebih lanjut lagi ya. Nanti malah saya cerita 3 pilot nih di sini. Jadi bukan daerah terpencil itu harus ada penetapan, Harus bukan ada bukan tadi penetapan. 3 pilot kesasar terus dia ngeklaim, "Oh ini daerah terpencil," nggak bisa Ah, kayak iya gitu ya, iya, nggak bisa ya, harus ada betul. penetapan dari Direktorat Jenderal Iya, Pajak karena dengan kalau syarat-syarat tertentu pastinya ya. kalau kita tetap apa, pokoknya kayak saya rumah di hutan cuma satu doang tuh, Mhm, padahal akses masuk hutannya masih bisa lah masih bisa. dilalui ya, terus saya klaim itu daerah
apa, Daerah tertentu gitu tertentu, ya, heeh, heeh. padahal hutannya itu belum ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah itu, Oh, meskipun menurut kita itu terpencil atau daerah tertentu yang sulit dijangkau, tapi kalau potensi ekonominya tidak bisa dikembangkan, ya mungkin akan tidak masuk kriteria gitu ya, oke, kawan berarti pajak. memang harus berpotensi dan memang masih susah aksesnya ya, Ya untuk ke betul, sana masih masih susah susah, dan ada ya. beberapa kriteria yang nanti mungkin kawan pajak bisa baca lagi lebih lanjut di, PMK 66-nya. Di Iya, situ penjelasannya sudah lengkap bahwa mhm, untuk memenuhi daerah tertentu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu ada mhm, beberapa hal. Nah, itu harus ada penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak. mhm Nah, mhm, ini yang, berikutnya nih Mas, ini yang mhm, keberapa ini? Kelima, keempat ya? Keempat ya? keempat ya, Nah, kita mhm, bahas yang APBN dulu aja, Mas, iya yang betul, keempat. Yang keempat ini tadi kan Mas Ivan singgung terkait dari, natura atau kenikmatan yang dikeluarkan iya, menggunakan APBN, APBD, atau APDes ya, mhm, APBD desa. Nah, iya, itu, juga bukan merupakan objek pajak. iya. Itu mungkin rinciannya seperti apa, Mas? Kalau untuk ini kan sebenarnya jelas ya, jadi hanya dari 3 sumber itu aja penghasilan itu bukan merupakan objek pajak ya. Natura atau kenikmatannya itu diterima menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBdes. Nah, itu nanti kita taunya gimana? Ya itu tergantung dari, penganggaran masing-masing satker ya, satuan kerja. Jadi misalnya kita, satkernya itu memang menggunakan dana APBN atau misalnya kalau daerah ya APBD atau di desa APBdes ya, Mhm, itu otomatis nanti akan oke. merupakan objek pajak PPh Ya pasal berarti 21. sebenarnya udah jelas ya, yang penting sumber Ya. dananya dari APBN, APBD, atau Iya, tapi APBDes. memang harus strict ya, karena diawasin juga oleh KPK dan BPK, jadi Betul betul. tidak bisa sembarangan Tidak ya, bisa kawan sembarangan pajak. penggunaannya. Iya, Oke. Nah, yang terakhir nih Mas, yang mhm, kelima nih, yang iya, dikecualikan. Ini yang juga, banyak dibahas mhm, tentunya, yaitu terkait dengan jenis dan batasan tertentu. Jadi ada mhm, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang mhm, itu, dikecualikan dari objek iya, pajak. Nah, itu mhm, mungkin ini kan, masih ngambang gitu. Jenis iya, dan batasan tertentu itu seperti apa itu? Mungkin mhm bisa mhm. dirinci Mas, di PMK-nya bilang seperti apa sih gitu? Mungkin kalau rinci banyak banget ya Mas David Banyak ya, banget ya? mungkin kita kita kasih contoh sedikit aja kali Oke ya, oke, maksudnya, heeh. sebenarnya kalau dari kalimatnya itu natura dan atau kenikmatan dengan batasan-batas jenis dan batasan tertentu itu ya sebenarnya Eee, semua natura dan kenikmatan dalam bentuk ini itu, seharusnya tidak menjadi objek pajak, tapi syaratnya harus seperti ini. Sebenarnya Oh, nggak beda oke. sama yang PPN, APBDes gitu APBN, ya. Jadi kalau APBD, oke. dia ngasih itunya tapi sumbernya bukan PPN, maka akan menjadi objek PPh satu. Nah, ini Mhm, juga sama, hanya saja mungkin, skupnya atau kategorinya itu lebih luas Mas lebih luas David. lagi, Iya, lebih betul, luas, heeh. heeh. Nah, kalau misalnya kita mau kasih contoh itu yang tapi udah lewat ya Mas David ya, misalnya Apa ini? kemarin kita baru merayakan hari raya Idul Idul Fitri bagi Fitri, yang oke. muslim, atau mungkin Imlek atau hari raya yang lain ya, bagi pemeluk agama yang lain, itu kan kadang dari kantornya itu suka memberikan Bingkisan ya? bingkisan ya, Bingkisan, ya, betul. heeh. Nah itu kalau misalnya kantor memberikan bingkisan yang diterima oleh seluruh pegawai, nah itu baru dia dianggap sebagai natura atau kenikmatan yang kecualikan dari objek PPh pasal 21 Mas David. Oh, Jadi iya. itu masih ada unsur keadilan di situ ya. Jadi harus Mhm, seluruh pegawai terima. Nah, kalau terimanya cuma dari satu orang doang ya bisa, nggak bisa ya, berarti bisa. harus seluruh, Iya, oke. betul. Biasanya kan kalau mau Idul Fitri dapat sirup tuh, Mas. Nah, Dapat sirup itu berarti kan dikecualikan ya iya dari objek betul sekali PPh Mas ya, David, oke. Nah, ada contoh lain nggak, Mas, terkait ya, ini? mhm. Nah, misalnya kita, masih dalam rangka bingkisan nih, tapi, Bingkisan. itu apa namanya Mas David, bingkisan itu dia dalam rangka di luar hari-hari raya besar atau hari raya nasional gitu ya. Mhm. Nah, misalnya kita mungkin apa ya, Ulang tahun mungkin, ulang Mas? tahun ya gitu Ulang ya, tahun, nah heeh. ulang tahun ya. Jadi misalnya dari suatu perusahaan karena, dia pegawainya itu ya sebenarnya nggak enak juga, eksepsional gitu ya. Jadi Oke. ketika ulang tahun atau enggak lah, pokoknya pegawai itu ulang tahun, ada satu pegawai ulang tahun dia dikasih bingkisan dari kantor. Nah, selama nilainya itu tidak lebih dari 3 juta dalam 1 tahun pajak, jadi ada batasannya, dalam 1 tahun Mhm. pajak, itu dia tidak masuk sebagai objek PPh pasal 21. Oke, Nah, nah tapi kalau berarti misalnya hadiahnya kayak iPhone gitu Mas, iPhone. iPhone kan iPhone iPhone berapa kan, ini? iPhone iPhone terbaru 15 ya?
Nah, pasti Kayaknya belum masuk harganya deh, kayaknya belum belum masuk. masuk Pasti deh. harganya di atas 3 juta Iya, lah. Nah, saya karena kan karena kalau harganya 15 berarti yang kena 12-nya ya, Mas, ya? betul, jadi 3 yang jutanya udah dimasukkan kena ya? iya, Oh, ya, oke lah. Nah, kalau misalnya kayak gini, Mas, ini saya, Januari ulang tahun, kebetulan saya 25 Januari ulang tahun, mhm, saya dapat nih dari kantor, misalnya saya kerjanya di swasta nih, Mas, saya dapat mhm, dari kantor itu 1 juta. mhm. Terus ternyata di bulan Juni, itu, saya jadi pegawai terbaik. Oh, Nah, ya dapat ya, lagi 4 juta. heeh, Nah itu yang kena pajak itu, kan itu udah lewat nih Mas, 4 juta sama 1 juta tadi 5 juta ya, mhm, totalnya kan 5 juta dalam mhm, 1 tahun pajak. Berarti yang mhm. kena pajak 2 jutanya ya? 2 jutanya aja, Karena ya. dalam 1 tahun itu 3 juta 3 juta maksimal. maksimal 3 juta dalam 1 tahun per pegawai. per pegawai, iya, Oke. Mungkin sudah cukup jelas Mas ya. Nanti kalau iya, kawan pajak mungkin mau baca yang lebih rinci lagi, itu mhm, ada di PMK-nya. Itu iya rinciannya banyak betul, banyak banget. banyak ya, Batasannya juga udah banyak, udah dijelaskan juga di PMK-nya. mhm, Nah, ini, kita masuk yang 5 tadi udah ya Mas ya? Bahwa kita sudah betul sudah, menepis bahwa tidak semua natura dan kenikmatan itu kena pajak, tapi mhm, ada beberapa yang masih dikecualikan masih dari masih objek ada, pajak. iya Nah, masih ada, berikutnya nih Mas, kita kan tadi kita bicara natura itu tidak iya, berbentuk uang ya, natura itu tidak berbentuk uang mhm, dan kenikmatan itu sesuatu yang mhm, bisa kita betul, rasakan tapi tidak bisa kita lihat, mhm, apalagi kita nominalkan. mhm, Nah kalau kita bicara terkait dengan akuntansi dan kepajakan, mhm, semuanya itu butuh nilai, butuh mhm, angka. iya Nah, untuk menilai suatu natura atau suatu kenikmatan itu kan harus diangkakan atau diuangkan nilainya. iya. Nah, itu caranya gimana Mas? Ya kalau misalnya kita berbicara mengenai natura ya, dia kalau naturanya itu menggunakan misalnya diberikan naturanya itu berupa tanah dan atau bangunan ya Mas Hafid ya. Oke, dapat Nah, tanah ya? iya Lumayan dapat juga tanah ya? nih, ya kan kita nggak pernah tahu ya dapat tanah ya, karena, bisa jadi tanah kafling disediakan untuk Betul betul pegawai betul. atau ya biasanya kalau transmigrasi gitu kan dapat Oh tanah iya, segini betul betul, ya, Kak. gitu. Nah itu dia menggunakan nilai pasar yang itu. Nah kalau misalnya kita dapatnya bukan tanah dan atau bangunan, jadi misalnya barang dan itu ya berarti kita, dasar apa namanya, menghitung penghasilannya itu rupiahnya adalah berdasarkan dari harga pokok penjualan atas barang tersebut. Jadi misalnya iPhone itu dijual bebas itu 15 juta, tapi sebenarnya HPP-nya bukan segitu. Nah, itu yang dipakai adalah nilai HPP. HPP-nya, gitu Oke, Mas itu kalau Budi. natura ya. Nah, Ya, ini yang lebih susah nih kenikmatan. Kita kan nah abstrak nih. betul Nah, untuk sekali. nilainya gimana nih untuk kenikmatan ini? Ya, kalau kenikmatan itu biasanya tadi di awal kita membuka instalasinya, Mhm. kita membuka acara ini, sempat saya singgung bahwa salah satu contohnya yaitu pemakaian kendaraan ya. Oh ya, Misalnya heeh, kendaraan betul. dinas itu kan pasti ketika kita pakai kendaraan dinas itu kita nggak hanya diserahkan kendaraan dinasnya aja, orang Mhm. Jawa itu kendaraan dinasnya tok gitu ya. Mhm. Itu kita juga dibekali juga dengan uang bensin atau uang maintenance gitu Oke, ya. Nah heeh. itu dari uang bensin dan uang maintenance itu, merupakan fasilitas itu. Jadi kayak tambahan fasilitas, itu yang, eee, apa namanya, jadi supaya kita bisa menikmati fasilitas kendaraan bermotor itu ada supporting cost-nya itu. Nah itu supporting cost-nya itu yang dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Oh, oke oke. Berarti kayak uang-uang bensin ya, uang Iya, bensin masuk. Terus kan pasti mhm, mobil butuh servis ya, namanya betul, mobil dipakai terus pasti butuh servis. Nah, itu, iya. bisa masuk sebagai, nilai kenikmatan Iya tersebut. betul. Atau mungkin, disupirin nih, Mas, disupirin. Nah. Nah, biaya supirnya juga bisa masuk ya, bisa masuk sebagai nilai kenikmatan. Iya Oke nih, udah jelas nih terkait penilaian dengan natura iya atau betul. kenikmatan nih, kawan pajak mungkin juga yang tadi menyimak dari awal, Mhm, sudah cukup mengertilah ya terkait dengan cara penilaian dari natura dan atau kenikmatan mhm, ini. Nah, berikutnya nih Mas, pasti kan, aturan ini mulai berlakunya kan 1 Januari 2023 ya. mhm, Jadi natura yang diterima di 2023 itu, otomatis akan mengikuti aturan dari PMK 66 ini. iya Nah, pasti akan berdampak dalam nanti kita pelaporan SPT tahunan iya betul. bagi si penerima. Mhm, Karena kan sekarang ada natura yang masuk sebagai objek pajak. mhm, Nah, itu atau ada natura yang tidak sebagai objek pajak. Nah, itu bisa. cara pelaporannya di SPT tahunan itu seperti apa, Mas, untuk penerimanya? Iya. Nah kalau untuk pemberi kerjanya sih otomatis nanti bisa dibiayakan ya Oh di ya, heeh. itu.
dibiayakan di SPT, di laporan Laporan keuangan keuangan ya, ya, ya. heeh. Tapi dengan catatan yang dapat dijadikan biaya secara fiskal adalah yang memenuhi kategori 3M, menagih, mendapatkan, dan memelihara tadi. Jadi kalau di Oke. luar itu maka nanti seharusnya dikoreksi fiskal ya kawan pajak ya. Mhm. Nah, bagi orang pribadi yang menerimanya gimana? Nah, nanti dari pemberi kerja itu ada satu kolom di bukti potong 1721 A1 atau A2 itu, yaitu penerimaan dalam bentuk natura. Nah, itu Oh, ya. untuk penerimaan dalam bentuk natura itu diisi dari nominal yang dikenakan PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya kayak tadi contohnya kita dapat voucher, itu yang dimasukkan jangan seluruh nilainya, tapi yang berapa melebihi dari batas Batasan ketentuan tadi tadi ya? ya, Oh, misalnya ya. 500.000 tadi ya Mas Oke sebutnya, oke. Nah, kemudian kalau misalnya kawan pajak itu menerima natura kenikmatan yang karena di bawah batasan tertentu itu sehingga bukan menjadi objek PPh pasal 21, itu teman-teman bisa masukkan ke lampiran SPT PPh-OP di bagian penghasilan bukan merupakan objek pajak. Itu jadi bukan merupakan objek pajak, nanti di situ dimasukkan, yang penting adalah data penghasilan itu terdata atau tercantum di dalam SPT tahunan PPh orang pribadi kawan Oke. pajak sekalian. Oke, berarti cukup jelas, berarti pasti Mhm. berpengaruh lah ya nanti di Pasti SPT tahunan berpengaruh, orang iya. pribadi maupun, dari segi laporan keuangan dari, pemberi kerjanya. Betul sekali. Oke, nah, yang saya tahu juga nih Mas, kan ini berlakunya 1 Januari 2023, Iya. nah dan natura yang dikenakan, objek pajak itu mulai berlakunya itu Juni, di masa Juni 2023. Jadi Mhm. yang Januari sampai Juni itu tetap tidak dilakukan pemotongan Mas, tidak Iya. dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi Mhm kerja, mhm. tapi tetap dilaporkan nanti di SPT tahunan orang Ya, pribadinya, gitu betul. ya Mas ya? Iya. Jadi nanti bakal ada kurang bayar nggak sih? Ya Eh. tergantung ya, kalau misalnya perusahaannya sudah motong sesuai dengan itu, Oh, biasanya iya. sih kalau karyawan nihil ya, Nihil ya? biasanya. Oke Iya, oke. heeh. Berarti nanti kawan pajak jangan lupa bahwa tahun depan pasti akan ada yang berubah, yaitu pelaporan natura ini, Iya. baik dari A1-nya yang berubah, Mhm. ataupun dari segi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tadi ya, yang Betul. natura yang dikecualikan tadi masuk ke SPT tahunan Iya. orang pribadinya. Nah ini Mas, kita udah bicara banyak hal ternyata. Mhm. Kita sudah berapa menit ini? Udah Setengah setengah jam jam lebih? ya. Wow, setengah jam lebih. Kita sudah ngopi ini selama setengah jam, wah hampir 40 menit Mas malah, Iya. kita udah ngopi selama 40 menit. Nah mungkin kawan-kawan pajak, dari penjelasan kami berdua ini, dari Mas Ivan terutama, ada yang mungkin kawan pajak kurang kedengeran atau tadi saya live, ketinggalan live Mhm. IG-nya atau kawan pajak mungkin, ada yang masih kurang jelas dalam penyampaian kami. Nah, kawan pajak bisa menghubungi WhatsApp kami ya Mas ya? Iya, betul. WhatsApp kami di 0851 6353 0032. 32. Nah, atau kawan pajak bisa juga datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Taman Sari di Jalan Mangga Besar Raya nomor 52. Iya. Nah, jadi kawan pajak main-main aja ke kantor pajak, nggak usah takut. Nanti datang aja langsung ke kantor pajak, nanti bilang aja mau konsultasi terkait dengan natura atau konsultasi terkait dengan perpajakan yang lain. Kita selalu, terbuka lah untuk kawan-kawan pajak semua. Dari jam 8 sampai jam berapa Mas? Jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Itu Oke. hari Senin sampai dengan hari Hari Jumat, Jumat. Jadi hari kerja aja ya. hari kerja ya, kecuali Mhm. kalau ada tanggal merah ya kita tutup juga. Iya, Oke. betul. Nah, ini kawan pajak, tidak terasa 40 menit berlalu, kawan-kawan pajak mungkin dalam hal kami tadi menyampaikan, dalam hal kami berperilaku di depan banyak bercandanya atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung dari kawan pajak semua, saya pribadi dan Mas Ivan mohon maaf sebesar-besarnya dan, eee bagi kawan pajak yang masih mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di live IG berikutnya, di episode-episode berikutnya, di ngopi bareng kami, ngopi ngobrol pajak bareng KPP Pratama Jakarta Taman Sari di episode berikutnya. Iya. Mas Ivan mau ada kata-kata terakhir untuk kawan pajak di rumah? Iya. Sebenarnya kalau dengan PMK 66 ini jangan takut ya, kawan pajak ya, bahwa kita berusaha untuk menerapkan aturan ini dari latar belakang tadi untuk seadil mungkin ya. Jadi Seadil-adilnya. semua lapisan itu dikenakan dan ada juga yang tidak dikenakan. Jadi selama berbasis dengan aturan, kawan pajak tidak perlu takut sih. Oke, benar, tidak perlu takut kawan pajak ya. Oke, baik, kawan pajak, terima kasih telah mengikuti kami selama 40 menit ini dan sampai jumpa di
episode berikutnya. Dan jangan lupa ngopi kawan pajak. Ya, Mari Mas ngopi Lukman, dulu. ngopi dulu.